2,000 years later. Pada zaman dahulu kala, di atas sebuah bukit kecil yang jauh dari pemukiman penduduk, di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda yang sangat miskin bersama seorang anak gadisnya. Anak gadisnya sangat cantik, namun sayangnya, ia memiliki sifat yang buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu bersikap manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolat, sementara ibunya yang berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang sangat tinggi. Karena mereka hidup di tempat terpencil, tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan itu adalah ibu dan anak. Mereka melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras sekali. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihat itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu, "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu?" Namun, apa jawaban anak gadis itu? "Bukan," katanya dengan angkuh. "Ia adalah pembantuku." Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh, mendekati lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu, "Hai manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" "Bukan, bukan," jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. "Ia adalah budak." Pada mulanya mendengar jawaban putrinya yang durhaka jika ditanya orang, si ibu masih dapat menahan diri. Namun, setelah berulang kali didengarnya jawabannya sama dan yang amat menyakitkan hati, akhirnya si ibu yang malang itu tidak dapat menahan diri. Si ibu berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. "Oh ibu, ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah anakmu." Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih meneteskan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. But only if you listen to me, come inside of my room.